ASN atau lebih tepatnya R1, R2, R3 sampai R5 ya, menjadi ASN P3K per waktu. Nah, kita di sini sudah dapatkan materi pembahasan dalam sosialisasi penyelesaian P3K per waktu ya, pengangkatan P3K per waktu maksudnya. Dan selain daripada Badan Kepegawaian Negara, kita juga sudah dapat ya, Bapak Ibu ya, info atau materi dari Bapak Aba ya. Nah, ini kebijakan pengadaan P3K tahun 2024. Nah, ini sempat juga disinggung dalam sosialisasi tersebut. Nah, selanjutnya ada juga informasi dari Badan Kepegawaian Negara terkait dengan timeline pengisian daftar riwayat hidup P3K per waktu. Lebih tepatnya jika saya menyampaikan, silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di-skip, agar Bapak Ibu tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja Bapak Ibu ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, kita hapus dulu. Kita lanjut. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu ya, statistik aparatur sipil negara. Ini data per 1 Juli. Per 1 Juli ya, 2025. Nah, yang mana ini dipaparkan pada tanggal 29 kemarin. Nah, di sini diinformasikan bahwa ada 5,2 juta jumlah aparatur sipil negara yang terdiri dari PNS maupun P3K per 1 Juli 2025. Jelas ya, 5,2 juta ASN yang ada di negara kita ini. Nah, 70%-nya itu adalah PNS dan 30%-nya di sini adalah P3K. Nah, di sini ada instansi pusat dan instansi daerah. Oke, nah ini ada pria 43% dan wanitanya 57%, berarti lebih banyak ya jumlah ASN perempuan. Oke, nah di sini ada pendidikannya, ada SD sampai SMA, ada D1 sampai D3, satu dan seterusnya sampai S3. Nah, masa kerjanya ini ada 0,5 MK masa kerjanya ya, MK-nya ya. Di sini 0,5 ada 2,2 juta, 6 sampai 10 541, 11 sampai 15 ada 1 juta dan seterusnya. Dan 30 plus ada 56.000 sekian. Nah, ini ya. Nah, ini struktural untuk fungsional kelompok jabatan ASN-nya. Oke. Nah, di sini juga ada apa namanya? Ini jadwal yang kemarin Bapak Ibu ya. Nah, ini pengisian DRH 1 sampai 31 Juli. Ini untuk tahap 2 pastinya. Dan pengusulan NIP-nya ini buat teman-teman tahap 2, ini 1 Agustus sampai 10 September. Jadi buat teman-teman semua yang lolos di tahap 2, ini sudah dimulai di hari ini pengusulan NIP-nya ya. Ingat, pengusulan NIP ini bukan sebenarnya teman-teman, tapi PPK ya. Tapi PPK yang melakukan pengusulan ini. Jadi teman-teman cukup pantau terus saja terkait pengusulan NIP ini. Apabila ada sesuatu yang misalnya kurang, misalnya berkas tidak lengkap atau biasa dalam dalam pengumuman hasil updatein NIP pengusulan ini biasanya ada istilah BTS, berkas tidak sesuai. Nah, ini biasanya harus dilengkapi Bapak Ibu ya. Ada juga sering keluar itu TMS, tidak memenuhi syarat. Biasa ada dokumen-dokumen tertentu seperti itu. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi ini perlu diperhatikan terkait pengusulan ini, meskipun bukan kita yang mengusulkan, tapi kita harus update ya. Maksudnya update mengikuti perkembangan informasinya. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu ya, kita bisa lihat selanjutnya ini ada informasi yang tersedia. Nah, ini ada pelamar 1,3 juta sekian. Jumlah terbit Pertek penetapan NIP 3K ada 549.000 sekian. Jumlah terbit SK penataan NIP 3K 440.000 sekian atau 80%. Ini di tahap 1, sedangkan di tahap 2 ada 1.075.000. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat untuk CPNS juga ada disajikan datanya oleh Badan Kepegawaian Negara. Nah, total mendapat formasi penuh waktu ada 878.627.
Keterisian P3K penuh waktu tahap 1 dan tahap 2 itu sampai dengan 87% keterisiannya, Bapak Ibu ya, 87%. Oke. Nah, ini yang sempat juga disinggung oleh Pak Harmen di video admin sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di video sebelum ini. Ini potensi P3K per waktu CASN tahun anggaran 2024. Ya, oke. Nah, ini berdasarkan data per 28 Juli 2025. Nah, ini seleksi P3K tahap 1 mendapat penuh waktu, potensi paruh waktu. Nah, ini ada R1, ini ada datanya 8.000 sekian, dan untuk paruh waktu ada 2.000. R2 ada 71.000 mendapatkan penuh waktu, sedangkan yang ke paruh waktu 43.000. Nah, kalau R4 ini tidak ada, Bapak Ibu ya. Ini R3 ada. Oke, untuk ini tahap 1 ya. Ini tahap 1, sedangkan di tahap 2-nya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, oke, kita perhatikan baik-baik di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada R1 untuk penuh waktu di sini 0, potensi ke paruh waktu di sini juga 0. Untuk R1 ya di tahap 2. Jadi untuk paruh waktu R1 ini ada di tahap 1 ya, yang ikut di tahap 1. Ada 2.000. Jadi di tahap 2-nya itu tidak ada. Tidak ada ya. Artinya yang R1 cuma ada di tahap 1, di tahap 2 itu 0. R2 pun demikian. R2 itu tidak ada di sini. Nah, tapi dia ada di seleksi P3K tahap 1. Nah, mana jumlahnya 43.000 sekian. Nah, selanjutnya untuk R3 itu ada. Nah, R3 kita lihat Bapak Ibu ya. R3 itu di tahap 2 ini cukup banyak ya. Cukup banyak yang mendapatkan formasi, ini ada 13.000 sekian. Nah, yang berpotensi masuk ke paruh waktu atau terangkat ya menjadi P3 paruh waktu ada 157.000 sekian. Selanjutnya R4 ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Ada 400 lebih, 461.330. Luar biasa untuk R4 ini. Sedangkan R5, nah R5 ini juga banyak. Untuk R5 mendapatkan penuh waktu ini ada 14.000 sekian. Yang akan masuk ke paruh waktu yang berpotensi ya, berpotensi masuk ke paruh waktu R5 ini ada 30.000 sekian. Nah, di sini ada yang TMS. Ada yang TMS pastinya itu tidak mendapatkan formasi. Ini ya. Nah, tapi di sini ada potensi, ada 1.179. Entah seperti apa yang TMS yang dimaksud di sini. Ini tidak jelaskan secara detail. Dan di sini langsung saja ini data apa namanya Bapak Ibu ya, akumulasinya begitu ya. Ini totalnya ada 1.363.983.000. Oke, nah ini bisa kembali dilihat di sini terkait dengan kode-kode tersebut. R1 adalah pelamar prioritas, R2 XTHK2 dan seterusnya ya, sampai R5 ini adalah lulusan PPG seperti itu. Jadi ini kalau Bapak Ibu mau lihat atau tahu jumlah total potensi paruh waktu itu ada. Ini 1,3 juta sekian. Oke. Nah, ini ini titik lokasi seleksi CSN kemarin Bapak Ibu ya. Ini kembali dipaparkan oleh Pak Harmen. Ini tahap 2. Tahap 1. Ini SKB CPNS, SKD CPNS ya. Seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang. Dan di sini seleksi kompetensi tahap 1 dan tahap 2. Oke, nah ini sudah kita bahas juga Bapak Ibu ya. Ini sudah kita bahas juga di video sebelumnya. Nah, kita coba cek yang dari badan dari pendayagunaan ya, pendayagunaan aparatur negara, reformasi dan birokrasi. Oke, kita lihat. Nah, ini ada ASN Indonesia. Nah, ini ya sama 5 juta sekian. Oke, PNS, P3K, jenjang pendidikannya, ini gendernya. Nah, bahkan di sini disebutkan jumlah penduduk Indonesia ya, 284 juta sekian. Oke.
Penataan aparatur sipil negara. Nah, di sini ada beberapa regulasi yang disebutkan. Ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Ada Perpres Nomor 12 Tahun 2025 penerapan prinsip meritokrasi adalah program prioritas nasional dalam agenda pembangunan transformasi tata kelola. Ada Perpres tentang GDRBN, Grand Design ya, Grand Design rancangan belanja negara 2025-2045. Ada Undang-Undang 59 tahun 2024. Ini ada RPJPN 2025-2045. Ada Perpres 91, Kemenpan RB, Kepres, nah ini seterusnya. Ini ada GD Grand Design ya. Apa sih ini? SM Sistem Manajemen Grand Design dan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara ya, sepertinya ini kepanjangannya. Tantangan dan peluang. Tantangan global, perkembangan teknologi, populasi, geoekonomi, lingkungan hidup, Grand Design, manajemen ASN. Tujuannya ASN yang berintegrasi, adaptif dan kompeten, pengawasan dan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Oh iya ya, DM ya. SM sistem merit ya, sepertinya sistem merit aparatur sipil negara ya, mungkin ya. Admin juga kurang ini ya, tahu kepanjangan SM di sini apa sebenarnya. Postur ASN yang ideal, bonus demografi dan seterusnya, potensi fresh graduate, digital talent dan digital leader, kualifikasi dan kompetensi tenaga non ASN yang sesuai kebutuhan. Nah ini kualifikasi dan kompetensi tenaga non ASN yang sesuai kebutuhan organisasi. Integritas dan moralitas, kinerja dan kesejahteraan, digitalisasi manajemen ASN, simplifikasi jenis jabatan dan pekerjaan, pelayanan publik yang berkualitas untuk rakyat. Dasar hukum pengadaan ASN. Nah, ini dasar hukumnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pastinya juga sudah buka ya. Kita juga sudah sering kali bahas. Ini ada Kepmen 347, 348, 349, Kepmenpan RB nomor 15 tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi P3K bagi pegawai non ASN yang terdaftar dalam data BES BKN. Nah, selanjutnya ada Kepmenpan nomor 16 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Ini apa? Mekanisme seleksi. Nah, ini pelamar prioritas. Ini yang seringkali disingkat dengan R1, R2 ada XTHK2, R3 non ASN data BES BKN, non ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nah, ini juga ada. Nah, ini untuk seleksi P3K. Ini untuk teknis ya. Ini Kepmenpan 347, XTHK2, non ASN yang terdaftar di database, non ASN BKN, tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Ini dia ada beberapa ya. Terus seleksi P3 jabatan fungsional guru. Ini Kepmenpan 348 ya pastinya. Ini urutan prioritasnya. Ini XTHK2 dulu. Jadi termasuk di paruh waktu seperti itu sebenarnya. Non ASN yang terdaftar di database. Terus guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik. Terus ada lulusan PPG. Seleksi P3 ini kesehatan, ada D4 bidang pendidik, XTHK2, non ASN yang terdaftar di database. Oke. Ini juga kita sudah ini Bapak Ibu ya, sudah bahas juga yang ini. Oke. Tahapan pengadaan P3K per waktu Menteri Pan RB. Nah, ini ya. Menetapkan rincian kebutuhan P3K per waktu pada setiap instansi. Jadi nanti Menteri Pan RB itu menetapkan rincian kebutuhannya. Penetapan kebutuhan. Selanjutnya di sini di poin keempat kita bisa lihat di bagian bawah. Nah, ini pengusulan rincian kebutuhan. PPK instansi pemerintah mengusulkan rincian kebutuhan atau formasi kepada Menteri Pan RB. Rincian kebutuhan terdiri atas jumlah formasi, jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatannya. Nah, baru lanjut Menteri Pan RB menetapkannya di poin kedua. Lanjut di poin ketiganya, pengusulan nomor induk P3K. Jadi setelah penetapan kebutuhan, itu langsung pengusulan nomor induk
P3K. Jadi PPK instansi pemerintah mengusulkan NIP 3K kepada Kepala BKN. Usulan NIP paling lambat disampaikan 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan formasi. Jadi kalau misalnya ditetapkan formasinya pada hari Jumat, berarti itu hitungan pertamanya kan ini kan 7 hari Bapak Ibu ya. Berarti dimulainya di hari Senin. Kenapa? Karena hari Sabtu Minggu itu bukan hari kerja, itu hari libur. Misalnya ya, di hari Jumat sudah penetapan kebutuhan, maka silakan Bapak Ibu berhitung dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Berarti Jumat kembali lagi Senin, Selasa, berarti hari Selasa berikutnya. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, tapi kan kita harus tahu apakah instansi kita sudah ditetapkan atau tidak. Nah, itu yang harus kita ketahui sebenarnya. Kita nggak bisa asal hitung juga Bapak Ibu. Oke, selanjutnya di poin keempat, Kepala BKN menerbitkan NIP 3K. Penerbitan NI paling lambat 7 hari kerja setelah diterimanya usulan dari PPK instansi pemerintah. Nah, itu ya. Ini paling lambatnya 7 hari setelahnya. Penetapan nomor induk. Oke, selanjutnya pengangkatan P3K per waktu. Pengangkatan oleh PPK instansi pemerintah pastinya. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, kapan Min pengisian DRH? Nah, pertanyaan itu sebenarnya sudah diwakili oleh rekan kita, Bapak Ibu ya. Kita cek coba. Nah, ini 12 jam yang lalu, ini salah seorang rekan kita info timeline pengisian daftar riwayat hidup P3K paruh waktu Min. Nah, 6 jam yang lalu saat video ini dibuat, ini ada jawaban dari pihak BKN. Jawabannya sudah tersedia di jadwal ya Kak. Nah, ini sudah tersedia katanya di jadwal. Selanjutnya di sini ditanyakan lagi, ini 5 jam yang lalu, 1 jam lebih ya setelahnya, 1 jam setelahnya, itu di mana jadwalnya? Nah, ini sudah tidak dijawab. Katanya jadwalnya sudah tersedia. Tapi pastinya ini disampaikan oleh instansinya. Jadi Bapak Ibu tetap tenang terkait hal ini. Ini pastinya juga akan disampaikan oleh instansi terkait pengisian DRH. Dokumen apa saja dan bagaimana mekanismenya ya silahkan ditunggu informasi selanjutnya dari instansi Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semua yang lagi menunggu informasi terkait P3 paruh waktu, ini sudah jelas, insya Allah itu ada NIP-nya juga. Mohon diperhatikan terkait pengisian DRH-nya. Karena di sini ini masih pengisian DRH buat yang mendapatkan formasi atau masuk ke full time. Dan buat yang full time, lagi-lagi admin ingatkan, silahkan dipantau terus ya perkembangan informasinya. Apakah ada berkas yang mungkin perlu dilengkapi karena masuk kategori BTS? Nah, silahkan diperhatikan. Oke, cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.